Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi yang ada di tempat ini. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, yang ada di rumah shalom, selamat pagi juga. Bagaimana kabarnya? Semoga baik juga. Hari ini kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, tapi sebelumnya mari kita buka dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami Tuhan di tempat ini. Dan untuk beribadah, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang mengisi hati dari setiap daripada kami Tuhan. Dan Engkaulah yang memimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar, sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan.
dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya, mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan-pergumulan dunia ini, memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita, dan memohon kasih karunia-Nya, sehingga melalui putranya Yesus Kristus kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Dan oleh karena itu, jemaat Tuhan yang kekasih, marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru, bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Pembacaan Alkitab kita terambil dalam Kitab Ayub pasal 28 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Manusia tidak dapat menemukan hikmat. Memang ada tempat orang menambang perak dan tempat orang melimbang emas. Besi digali dari dalam tanah dan dari batu dilelehkan tembaga. Orang menyudahi kegelapan dan batu diselidikinya sampai sedalam-dalamnya. Di dalam kegelaman dan kelam pekat, orang menggali tambang jauh dari tempat kediaman manusia. Mereka dilupakan oleh orang-orang yang berjalan di atas mereka, melayang-layang jauh dari manusia. Tanah yang menghasilkan pangan, di bawahnya dibongkar bangkir seperti api. Batunya adalah tempat menemukan lazurit. Ia mengandung emas urai. Jalan ke sana tidak dikenal seekor burung buas pun, dan elang tidak melihatnya. Binatang yang ganas tidak menginjakkan kakinya di sana, dan singa tidak melangkah melaluinya. Manusia melekatkan tangannya pada batu yang keras. Ia membongkar bangkir gunung-gunung sampai pada akar-akarnya. Di dalam gunung batu ia menggali terowongan,
dan matanya melihat segala sesuatu yang berharga. Air sungai yang merembes di bendungannya dan apa yang tersembunyi di bawahnya ke tempat yang terang. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 hingga ayat yang ke-17. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan, dan ia belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara, dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu," dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likoania, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah iman dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak dengan rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebijakan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Demikianlah firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat dan menyembah Tuhan. Satu-satunya yang kuandalkan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan pujian dari awal. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau
yang dikasihi Tuhan, ya, mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Mari kita teduh di hadapan Tuhan, menenangkan hati kita, menenangkan pikiran kita, supaya bisa fokus kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa, Engkau Bapa yang baik. Tak henti-hentinya kami memuji-muji-Mu Tuhan, atas segala perbuatan-Mu. Engkau tidak berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. You are Alpha and Omega, the beginning and the end, and we trust you, God. Terima kasih untuk pagi ini. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman ini menguatkan kami. Karena firman-Mu berkuasa dan firman-Mu sanggup mengubahkan hidup setiap orang percaya. Mari Roh Kudus tolong hamba-Mu yang menyampaikan, juga jemaat yang ada di gereja dan juga yang ada di rumah. Tuhan berkati juga link Zoom yang digunakan. Biar kiranya tidak ada gangguan secara teknis dan sungguh bahwa semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan yang di gereja. Sehat-sehat semua ya. Tidak berteman dengan Omi ya. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya? Semangat? Sehat? Sehat semua ya? Masih bisa ke kamar mandi ya? Masih bisa buang air kecil bisa? Buang air besar juga bisa ya? Oh, kok Ibu Rida ngomongnya udah menjurus-jurus ya? Maksudnya kadang kita suka lupa dengan berkat yang kecil ya. Sepertinya kecil gitu. Kesehatan Tuhan anugerahkan kepada kita. Kalau masih bisa BAB, BAK, that's the blessing from the Lord. Karena ada yang udah gak bisa ke kamar mandi selama seminggu, jadi harus ke rumah sakit ya. Puji Tuhan, semuanya dalam keadaan baik-baik. Izinkan saya membuka masker ya, gak apa-apa ya. Baik. Merenungkan bagian firman Tuhan pagi ini yang sudah dibaca tadi, dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-14, dan kita akan merenungkan. Sebetulnya kalau dari ayat yang pertama pun tidak apa-apa direnungkan, karena ada bagian yang sangat-sangat penting, dan kita akan melihat satu segmen yang sangat menarik, dan saya memberi judul khotbah ini adalah Mukjizat dalam Pemberitaan Injil. Saudara, siapa di sini yang masih percaya sama mukjizat? Do you still believe in miracle? Do you believe in miracle? So what is miracle? Apa itu mukjizat? Sesuatu yang memang ajaib ya. Luar biasa, di luar nalar manusia. Sesuatu yang kayaknya gak bisa terserami oleh akal. Kalau saya jadi ingat ada satu kata aja, smile. Smile artinya apa Tumpal? Smile itu senyum ya. Tapi kalau akronim, smile itu adalah see miracles in life every day. Lihatlah mukjizat dalam hidup kita setiap hari. Hidup kita ini penuh dengan mukjizat-mukjizat yang luar biasa. Nah, kita akan lihat dalam perikop ini adalah ketika Rasul Paulus dan Barnabas memberitakan Injil pada perjalanan para rasul yang pertama. Dan sampai di kota Ikonium, di ayat 1 dikatakan, luar biasa, Rasul Paulus dengan penuh keberanian memberitakan Injil kerajaan Allah kepada orang Yunani dan kepada orang Yahudi. Ada banyak orang yang percaya. Tapi ada juga yang menolak. Dalam hidup memang seperti itu. Tidak apa-apa, itu reaksi yang wajar kalau kita
memberitakan Injil kepada banyak orang. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi kalau yang menerima itu luar biasa sekali, mengalami perubahan dalam hidupnya. Tapi biasanya ada orang yang gak suka ketika karena pemberitaan Rasul Paulus mereka bertobat, kemudian ada orang yang panas hatinya melihat hal itu. Ya namanya juga kehidupan ya, selalu ada suka tidak suka, ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Nah, saya akan lihat di sini ayat yang ketiga menjadi satu dasar mengapa terjadi peristiwa di ayat ke-8. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa waktu lamanya di situ. Mereka mengajar dengan berani karena mereka percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan menguatkan berita tentang kasih karunia-Nya dengan mengaruniakan kepada mereka kuasa untuk mengadakan tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat. Kalau kita baca keseluruhan Alkitab, semuanya miracles. Pekerjaan Allah yang tidak bisa terselami oleh akal manusia. Kalau kita baca keempat kitab Injil, itu juga semua miracles, lebih jelas lagi karena Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mukjizat dalam pelayanannya. Setelah itu dalam konteks ini di kisah para rasul dilakukan banyak mukjizat lagi oleh para rasul. Jadi seluruh keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Allah melalui manusia terjadi dan dicatat dalam firman Tuhan. Saudara, ada yang menarik. Waktu saya baca berulang-ulang perikop ini, sepertinya menarik ya kalau ini didramakan gitu. Meskipun itu sepenggal kisah ketika Rasul Paulus memberitakan Injil. Sama barangkali seperti ketika saya berkhotbah sekarang, ada orang yang mendengarkan, lalu ada orang yang diem, ada yang duduk manis. Ada mungkin juga duduk manis tapi pikirannya mungkin lagi mikir yang lain. Ada orang yang duduk manis tapi hatinya mungkin juga gak percaya. Itu mah respons orang berbeda dan sebagai manusia tidak bisa menyelami hati orang. Hanya Tuhan yang bisa menyelami hati manusia. Ketika Rasul Paulus memberitakan Injil tuh ada orang yang lagi duduk dan lemah kakinya. Duduk aja gak bisa bergerak, lemah kakinya. Dan memang di sini dicatat di ayat 8, dia tuh lumpuh sejak dilahirkan belum pernah bisa berjalan. Saudara, mari kita pegang kaki kita. Pegang aja gak apa-apa. Bisa bilang terima kasih Tuhan saya masih bisa jalan. Amin. Bisa bayangkan kalau kita gak bisa jalan? Wah, saya gak bisa bayangkan itu. Karena kaki ini modal untuk kerja. Kaki ini modal untuk melayani. Kaki ini modal untuk melakukan pemberitaan Injil. Tidak ada kaki mau bagaimana? Ada kaki gak bisa bergerak? Gimana? Kadang kita suka sombong, lupa berkat Tuhan yang hebat sekali. Kaki masih bisa bergerak. Puji Tuhan. Amin. Bisa kita membayangkan orang ini? Gak bergerak. Selama hidupnya gak bisa jalan. Bayangkan. Wah, saya sih gak mau gak bisa jalan, saya masih mau bisa jalan. Ya, saya masih bisa gerak. Kakiku kerja buat Tuhan, amin. Nah, Rasul Paulus beritakan Injil. Dia tahu ada orang itu. Dan dia tahu bahwa orang itu percaya, punya iman. Lalu apa yang dikatakan Rasul Paulus? Dia lihat iman orang ini. Lagi dengar berita Injil. Lalu dia bilang, berdirilah tegak di atas kakimu. Come on, stand up, berdiri. Kebayang orang gak bisa berdiri itu gimana sih? Lumpuh gitu. Pernah lihat orang lumpuh? Wah banyak. Saya waktu itu pernah melayani di satu namanya Panti Werda ya. Ada wanita masih muda lah. 40-45 gitu. Tapi udah duduk di kursi roda, udah lumpuh. Dan saya bilang gimana rasanya? Oh kok kayak gak berempati ya, gimana rasanya? Ya sakit Bu. Gak bisa jalan Bu, nangis terus. Kenapa bisa gini? Saya stroke. Waduh, saya bilang masih muda ya. Waduh, dan duduk di kursi roda. Waduh, sedih banget. Dan Rasul Paulus lihat ada orang seperti itu dalam kumpulan jemaat. Dan Rasul Paulus tahu dia itu beriman. Dan Rasul Paulus bilang, berdiri tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak, lalu berdiri. Berjalan kian kemari. Ini kalau didramakan seru ya. Berdiri, lonjak, jalan. Saya bisa jalan sekarang, yes.
Kebayang ya, orang nggak bisa jalan, bisa jalan. Gimana nggak bersyukurnya hati dia. Betul? Kadang kita suka lupa sama berkat yang seperti itu. I said this is a miracle. And every day in our life is miracle. Betul? Kakinya bergerak. Wah, apakah kita harus lumpuh dulu baru bisa menghargai kaki ini? Saya rasa nggak harus begitu kan? Apa kita harus nggak bisa jalan dulu baru bilang Tuhan terima kasih saya bisa jalan? Nggak harus begitu kan? Kita bisa melihat situasi seperti ini dan orang itu begitu bersukacita. Wow, ini ada 2 wow dalam perikop ini memang. Ayat yang ke-11, ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat Paulus, mereka itu berseru. Wow, suka wow ya, kita suka wow kan lihat sesuatu. Wow, mulutnya calangap. Kok tante gitu? Ekspresinya seperti itu. Bayangkan orang yang lumpuh berdiri. Dan orang banyak berseru, wow, bisa berdiri ya. Dan orang banyak itu bicara dalam bahasa Liakonia dan dia bilang, dewa telah turun di tengah-tengah kita. Ini salah juga responsnya. Tapi jangan disalahin dulu ya. Malum kan mereka belum kenal Tuhan. Yang mereka kenal dewa mereka. Tapi saya yakin dalam kehidupan orang, dalam hati orang, mereka tahu bahwa ada kuasa supernatural yang di luar akal manusia dan di luar kemampuan orang untuk bisa memahaminya. Dan ketika lihat penciptaan yang hebat itu, mereka mengaguminya, wow. Dan seperti yang apa mereka kenal itu dewa, seperti itu juga yang mereka tanggapi atas mukjizat ini. Dan mereka bilang, dewa telah turun ke tengah kita di dalam rupa manusia. Wow, amazing. Orang lumpuh bisa berjalan. Dan memang itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Kalau kita lihat di kitab Injil, banyak mukjizat yang Tuhan lakukan. Apa yang gak bisa kita amati perbuatan Tuhan yang hebat. Mulai dari yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang bisu bicara, wanita sakit pendarahan sembuh. God is God of miracle. Dan kuasa yang sama yang diberikan kepada para rasul untuk melakukan mukjizat itu. Saudara, ini hebat sekali. Penggalan yang hebat. Dan di situ orang lihat ini dewa. Hebat. Dan mereka sebut dewa Zeus dan dewa Hermes. Hermes ini jadi merek tas yang sekarang harganya miliaran, saudara-saudara. Karena di orang Yunani ini dewa tertinggi. Tapi God's power is more than million prices of bag. Mungkin harga tas yang mahal itu nggak sebanding dengan kuasa Tuhan yang luar biasa. Lalu karena lihat mukjizat itu hebat sekali. Datang imamnya, imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota. Dia bawa persembahan itu untuk Paulus dan Barnabas. Karena dewa benerannya udah datang, saya cuma imamnya. Ini dewanya datang kasih persembahan. Lembu jantan, karangan bunga semua. Dan Rasul Paulus betul-betul, wah dia gak suka dengan respons itu. Lalu ada wow yang kedua di sini. Kenapa? Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, terjun ke tengah orang banyak itu dan wow lagi di sini. Berseru, berteriak dan bilang, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya." Paulus marah sekali. Paulus ini kok jadi kesel banget. Wow, berseru. Kamu. Kalau wow yang pertama, wow mukjizat, bisa jalan, wow ini dewa. Wow yang kedua dari Rasul Paulus, dia bilang come on, bukan
Saya mah manusia biasa, saya mah orang biasa, bukan dewa. Kami di sini ini untuk memberitakan Injil kepada kamu. Saudara, mari kita belajar dari penggalan kisah ini yang saya rasa bukan kebetulan dicatat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-14. Pertanyaan saya yang pertama, do you believe in miracle? Saudara percaya mukjizat? Amin. Karena ada 3 pandangan orang tentang mukjizat. Ada yang nggak percaya, ada yang percaya bahwa mukjizat itu hanya dicatat yang terjadi di Alkitab. Yang ketiga, ada yang bilang percaya Allah melakukan mukjizat dan sampai sekarang Allah melakukan mukjizat. Saudara, kenapa harus ada mukjizat? Amazing. Coba dilihat lagi dari pemahaman di Alkitab. Mukjizat itu apa? Sesuatu yang ajaib, yang gak mungkin bisa dilakukan manusia, yang gak bisa masuk dalam akal manusia. Semuanya kuasa supernatural. Dan kenapa bisa terjadi mukjizat? Ingat orang lumpuh itu, dia punya iman. Percaya. Saudara, saya hanya mau renungan singkat ini dari konteks yang saya ceritakan tadi, yang saya paparkan tadi, 2 respons saja. Respons yang pertama dari persepsi orang lumpuh itu. Kalau kita ada dalam posisi orang lumpuh itu, akan seperti apa? Mungkin lumpuh bukan physically lumpuh, bukan paralyzed. Barangkali kita dalam situasi lumpuh semangat, lumpuh motivasi, lumpuh perhatian orang, lumpuh kasih sayang, lumpuh ekonomi, finansial akibat pandemi yang entah sampai kapan. Lumpuh apa? Lumpuh dalam kreativitas. Lumpuh dalam apa? Lumpuh udah gak ada kemauan apa-apa. Bahasa Sunda mah kahayang deui urang menggeus cicing we lah. Paeh we urang mah. Amit-amit ya, jangan sampai dan gitu ya. Gimana orang kalau udah gak ada lagi semangat? Lumpuh. Do you believe in miracle? Do you believe in miracle? Because God's power. Tapi ini orang lumpuh ini hebat. Dia dengar firman Tuhan. Percaya, yes. Dan itu yang membuat dia, Rasul Paulus bilang bangkit. Dia melonjak, ya bangkit, yes. Jalan sana kemari. Saudara, respon kita. Kalau ada dalam posisi orang lumpuh itu, mari kita beriman. Amin. Kalaupun situasi, sangat tidak menyenangkan. Kita bukan hidup karena situasi. Kita hidup karena iman sama Allah. Kalaupun kita harus jatuh bangun, dalam iman kita enggak apa-apa. Tuhan selalu ada dan setia. Amin. Saya diskusi dengan Pak Denny satu ketika belakangan ini memang banyak hal-hal yang terjadi dalam hidup saya. Dan saya bilang, Tuhan kau hebat sekali. Dan saya cerita, kami diskusi. Terus beliau bilang, jangan kita mengukur situasi keadaan itu dari fakta di sekeliling. Bukan, apa? Kita harus refer. Refer kemana? The Bible. Kalau kita setiap hari reading the Bible, singing worship song, just worship God, jangan pisahkan dari hidup kita. Kenapa? Itu our reference. Meskipun di sini ada referen Yopi Buyung. Kenapa disebut referen? Because we refer to him. Kalau ada sesuatu yang berkaitan dengan masalah kehidupan, persoalan, ketidakmengertian atas Alkitab dan lain pun, just ask our referent. I change my mind. Saya ubah pikiran saya dan katakan, yes God. Jangan separate between the truth. Kebenaran itu dengan our life.
It is separate, jangan separated. It is inclusive, included. Nggak bisa separated. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita ngelihat fakta dalam hidup, baik itu yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, just refer to God. See God's word as our framework, not the fact. Kalau fact under our reference, our framework, kita bisa salah mengerti jadinya. So, fact should be under our framework. Apa itu? Firman Tuhan. Jangan pisahkan firman Tuhan dari hidup. Waktu kami diskusi itu saya agak ini sama Pak Denny ya, nggak sampai nyolot sih, nggak. Saya bilang, oh gitu sih Pak, oh ya ini diskusi lagi. Saya biasanya suka mendigest dulu gitu ya, maksudnya apa sih, oh oke. Besok pagi langsung saya bilang, I understand what you mean. Ya, yes. Our reference, the only source is the word of God, is the Bible. The Bible itu jelas banget. Jadi kalau lihat hidup, lihat fakta, lihat masalah, lihat orang, lihat fenomena, lihat apapun, jangan itu yang di atas, tapi lihat di bawah karena frame-nya, reference-nya itu, reference-nya is the word of God. Waktu saya coba itu, hebat itu langsung berubah, langsung yes, keren banget ini Tuhan. Keren banget Tuhan, yes. Kalau kita dalam situasi yang lumpuh apapun, just say God, I trust you. Pasti Tuhan kasih kemenangan, amin. Saya mau saksi sedikit, nggak apa-apa bersaksi. Saya pernah mengalami satu masa di mana saya itu nggak produktif dalam menulis jurnal artikel-artikel. Karena saya sebagai pengajar dosen itu harus tridharma perguruan tinggi. Jadi saya sempat kalau bahasa Sunda mah kajongjonan. Terlalu sibuk dengan ini, nggak nulis, nggak research. Sampai ketika harus mengisi satu format itu nggak ada publikasi. Saya nangis, saya bilang Tuhan gimana publikasi saya? Oh Lord please, nggak mungkin dosen nggak nulis gitu kan. Saya korek-korek di laptop saya, artikel saya, oke, saya jurnal publication dengan mahasiswa. Ini ambil sama teman saya beberapa, aduh Gusti, itu ayah pisan kosong, ya kumaha itu. Padahal itu masih bimbingan saya bilang nanti publikasi sama ibu ya. Udah diambil sama dosen yang pembimbing 2. Aduh saya udah nangis waktu itu, saya bilang Tuhan, aduh saya nggak nulis Tuhan. Terus saya share sama anak-anak, share juga sama biasa selalu sama Pak Denny ya. Pak Denny ketawa aja, dia senyum aja, dia ketawa aja. Kamu bisa. Aduh tapi semester ini please, nothing. Masih di proses publikasi, masih ini. Dia bilang enggak, kamu pasti bisa. Loh. Saat itu langsung saya nangis depan Tuhan. Seperti orang lumpuh yang enggak produktif, enggak nulis. Saya nangis, saya bilang Tuhan ampuni saya. Please forgive me Lord. Saya enggak mau lagi kayak begini. Saya harus nulis. Please Lord help me. Itu semester kemarin karena sibuk dan lain-lain gitu. Saya berdoa. Saya bilang Tuhan saya mau nulis lagi Tuhan, saya mau nulis lagi. Yes Lord, saya mau nulis lagi. Dan saya janji tahun ini 7 publikasi. Saya doa Tuhan please. Saya rasa pasti mungkin bisa lebih. Saudara, it's a very simple thing mungkin karena kesaksiannya seperti ini dalam kehidupan seorang dosen mungkin ya. Tapi barangkali ada dalam hidup saudara yang kita ini seperti gak berdaya, lemah, lumpuh, gak bisa. Bangkit. Seperti Rasul Paulus bilang, bangkit. Pasti bisa. Tuhan baik sekali. Very, very good. Satu jurnal sudah mau publish, belum publish lagi dibikin di Athens, Greece. Saya bilang, thank you Lord, this is great. Dan belajar lagi juga gak apa-apa, dari nol lagi, oke, nulis lagi, yes. Belajar lagi, yes Lord, yes, gak apa-apa. Pernah gagal, yes, gak apa-apa Tuhan, coba lagi, yes, coba lagi, bangkit lagi. Dan saya tahu Tuhan memberi kekuatan, that's miracle. Dan saya yakin miracle in my life is just like this. Mungkin miracles dalam hidup saudara bisa hebat, lebih banyak. Tapi Tuhan yang melakukannya. Amin. Sekarang respons yang kedua. Dari sudut Rasul Paulus. Saudara, saya waktu baca ini saya bilang, Tuhan hebat ya Rasul Paulus itu. Hebat pisan. Batur geus nganggap manehna teh dewa. Hebat. Kasih persembahan, kasih makanan, kasih lembu. Mungkin juga kasih uang ya. Saudara, kalau kita sebagai hamba Tuhan,
Bisakah seperti Rasul Paulus? Dengan hati yang murni. Dengan hati yang bersih. Enggak sombong-sombong dan bilang, lihat kan, aku gitu loh. Orang lumpuh aja berdiri kok. Hebat gak nih saya? Rasul Paulus enggak gitu. Rasul Paulus malah marah. Kamu sekalian kenapa? Kami ini manusia. Sama seperti kamu. Kenapa sih harus disembah-sembah sama seperti dewa? Saudaraku, dalam hidup ini kadang saya suka lihat ada hamba Tuhan yang hampir setengah dewa. Mau sama kayak Tuhan. Enggak, udah manusia kita mah. Tapi dia hebat, iya dia hebat. Tuhan yang mengaruniakannya. Tuhan yang bekerja dalam hidup dia dengan hebat. Dia melakukan mukjizat, yes. Tapi siapa? Ya, Tuhan melakukan mukjizat melalui manusia. Tetapi kuasanya itu dari Tuhan. Amin. Jadi dua respons ini begitu kuat di dalam hati saya ketika mempersiapkan ini. Saya bilang, ya Tuhan. Barangkali kita kadang seperti pasien yang lumpuh, gak berdaya. Barangkali kita juga seperti Rasul Paulus yang hebat, punya kuasa. Tapi jangan lupa diri. Karena kuasa dari Tuhan. Saudara, miracles dalam pemberitaan Injil. Saya mengkhotbahkan ini juga mengingatkan saya bahwa kekuatan satu-satunya dari Tuhan. Dan setiap hari dalam hidup kita semuanya mukjizat. Amin. Dan jangan lupa bahwa kita dipanggil untuk beritakan Injil. Enggak ada yang lain. Ya mungkin Tuhan panggil lewat profesi yang khusus, pekerjaan yang khusus. Tapi kalau kita menaruh frame kita yang utama dari firman Tuhan, di dalam Matius 28 itu kan udah jelas ayat 19 sampai 20. Pergi, beritakan Injil. Maybe there's something wrong in our life if we forget our main task to spread the gospel. Mungkin saya diingatkan lagi oleh Tuhan. Mungkin kita terlalu asik di sini. Mungkin kita terlalu asik di sini. Mungkin kita terlalu asik di sini. We forget to spread out the gospel throughout the world. Itu tugas kita yang utama, bukan? Dalam apapun profesi kita, dalam apapun kegiatan kita, jangan lupalah beritakan Injil. Saya pun bukan orang yang hebat dan sempurna dalam beritaan Injil. Tapi selalu ingin Tuhan, just share the good news. Karena Injil adalah kabar baik. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Engkau hebat. Ada satu lagu yang bagus sekali Tuhan. Dan katakan begini, Engkau adalah waymaker, miracle worker, promise keeper. God, it is you. Tuhan selalu buka jalan, Tuhan selalu melakukan mukjizat, dan Tuhan selalu pegang janji. Dan kami percaya kepadamu. Kalau kami lumpuh sekarang seperti yang diceritakan dalam perikop ini Tuhan, kami mau bangkit. Kami beriman kepadamu. Kalau kami ada dalam posisi sebagai Paulus dan Barnabas yang melayani Tuhan dengan kuasa yang hebat, ingatkan kami cuma manusia. Jangan kami jadi sombong seperti dewa. Tidak Tuhan, kami cuma manusia. Terima kasih banyak. Untuk berbagai pengalaman hidup yang Tuhan berikan dalam diri kami belajar terus Tuhan, belajar terus Tuhan. Diproses dan dibentuk oleh Tuhan. Karena Tuhan Engkau hebat. Dan kami pegang janji-Mu. Bahwa segala sesuatu Tuhan lakukan, Tuhan kerjakan, bekerja untuk kebaikan kami. And I trust this one. Kami percaya Engkau melakukan segala sesuatu untuk kebaikan Tuhan. Karena kami mengasihi-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Biarlah kita semangat minggu ini. Dan melihat mukjizat-mukjizat Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Amin.
Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Dan untuk jemaat Tuhan yang berada di sini, saya untuk bangkit berdiri. Yang ada di rumah boleh silakan duduk saja. Bersama-sama dengan semua orang percaya dari segala tempat dan dari segala abad, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga, dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita pada pagi hari menjelang siang ini. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apapun yang Engkau izinkan terjadi di tengah-tengah bangsa kami ini. Karena kami yakin dan percaya bahwa segala sesuatu itu ada dalam kedaulatan Allah. Dan Engkau Allah tahu apa yang terjadi dan Engkau Allah tahu apa yang kami hadapi. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa kami, berdoa untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden, bahkan seluruh aparat kepemerintahan yang Kau percayakan untuk memimpin dan mengelola bangsa ini. Dari pemerintahan pusat sampai ke daerah, RW dan RT. Kiranya Kau Allah yang terus memberikan mereka hikmat dan marifat yang daripada Allah. Sehingga Tuhan di dalam menjalankan roda kepemerintahan mereka, mereka tetap menyandarkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong di tengah-tengah situasi pandemi yang masih belum berakhir, supaya bangsa kami pun diberikan kekuatan dan diberikan kerendahan hati untuk menaati setiap peraturan-peraturan yang diberikan oleh pemerintah yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kiranya Bapa, pemulihan dan juga berkat pertobatan terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Tuhan dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia, tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun pada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera dan dalam kebenaran hidup. Khususnya kami berdoa untuk gereja kami, gereja Anglikan, baik berada dimanapun, terutama Tuhan secara khusus kami berdoa untuk gereja Anglikan yang ada di Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan melalui keberadaan gereja-Mu di tempat ini, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan berkati para pemimpin kami, Bishop kami, The Right Reverend Titus Chung, Dean kami, Reverend Timothy Chong, dan Associate Dean kami beserta Imam penanggung jawab kami, Reverend Yopi Buyung. Kiranya Kau Allah yang akan terus mencurahkan hikmat-Mu, urapan kuasa-Mu terhadap hamba-hamba-Mu ini Bapa, sehingga Tuhan di dalam melakukan setiap pelayanan mereka, mereka mengikuti teladan-Mu sebagai Kristus dan menjadi gembala yang baik, gembala yang benar-benar bertanggung jawab kepada domba-domba yang mereka gembalakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati dalam pelayanan mereka, berkati dalam kesehatan mereka, dalam rumah tangga mereka, bahkan dalam pekerjaan mereka. Berdoa juga Tuhan Yesus untuk para pastor yang ada, biarlah kiranya Tuhan mereka juga boleh saling bahu-membahu untuk bekerja bersama-sama di dalam mengembangkan kerajaan Tuhan melalui gereja Anglikan yang ada. Tuhan juga memberkati klaster kami yang ada di Subang yang digembalakan oleh Pastor Otniel Theo beserta dengan istri. Biarlah kiranya Tuhan Engkau Allah juga menolong, memberikan mereka kekuatan, kemampuan di dalam menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan kepada mereka. Biarlah melalui keberadaan mereka di sana banyak jiwa yang dimenangkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan seluruh gereja-gereja
terutama gereja Anglikan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Khususnya kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini. Tuhan Yesus, di tengah-tengah situasi zaman yang tidak menentu, terlebih lagi efek pandemi yang belum berakhir, itu berimbas kepada seluruh manusia, terutama untuk anak-anak Tuhan. Namun yang membuat kami berbeda dari mereka adalah bahwa kami tetap memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi. Dan kami percaya Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan pun tetap mengandalkan Engkau dalam kehidupan mereka, dalam menghadapi setiap tantangan, kesulitan yang Kau izinkan terjadi dalam kehidupan mereka. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk mereka ya Bapa, jikalau saat ini mereka ada yang dalam keadaan sakit penyakit, Engkau Allah yang akan menyembuhkan. Jikalau mereka bergumul untuk ekonomi mereka, Engkau Allah yang tolong memberkati setiap lumbung-lumbung pemerahan mereka, dan Engkau Allah yang mencukupkan dalam segala kebutuhan keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk sidang jemaat kami yang ada di tempat ini, jemaat Saint Paul. Biarlah kiranya Tuhan Yesus, jemaat Saint Paul pun boleh bertumbuh, berkembang dalam iman percaya mereka kepada Engkau, dan mereka boleh mengenal Engkau dengan baik, sehingga Tuhan mereka boleh tetap teguh di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah badai yang Kau Allah izinkan terjadi dalam hidup mereka. Mungkin itu badai kehidupan melalui ekonomi yang terimbas dari pandemi, mungkin badai-badai yang lain yang Allah izinkan terjadi. Biarlah mereka boleh tetap berdiri teguh, karena Tuhan Engkau Allah bersama-sama dengan mereka. Biarlah kiranya Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau Allah yang terus meneguhkan dan menguatkan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun, kiranya Kau Allah yang akan memberkati dengan melimpah-limpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan kita. Bagi jemaat Tuhan yang berada di sini bisa memberikan persembahan ke kantong persembahan yang akan diedarkan. Sementara bagi jemaat Tuhan yang beribadah secara online bisa mengumpulkan persembahannya, nanti diserahkan ke pihak gereja atau mungkin ditransfer melalui rekening gereja yang akan di-share di layar screen Bapak Ibu sekalian. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang jemaat Tuhan yang ada di sini bangkit berdiri. Kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita secara bersama-sama. Bersama, bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan, karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Silakan duduk dengan Tuhan. Kita masuk dalam pengumuman. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Rida Kusoy yang sudah memberkati kita semua, bukan cuma kami di sini, kita semua dengan firman Tuhan yang luar biasa. Kita percaya bahwa smile tadi Bu, miracle, oh iya, itu
Nanti bisa bikin status di Facebook ya, smile, artinya ini bukan senyum ya. New inspiration itu Bu ya. Ya, terima kasih Bu Rida. Tuhan memberkati Ibu dalam pelayanan rumah tangga dan juga dalam pekerjaan. Kami juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat Tuhan. Ada Ibu Krisnawati Siadari. Selamat ulang tahun Ibu. Tuhan Yesus memberkati selalu. Lalu karena berhubung masih pandemi, kita ibadahnya masih tetap sistem hybrid, secara online dan onsite dipadukan. Ya. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Reven, silakan. Oke, ya. Nah, di sini ada mereka yang ada di Zoom, ada yang dari Sumatera, ada juga yang dari Kamboja, Ray, ya. Ada saudara-saudara kita, ada juga dari Jakarta, ya. Ada Pak Timi, ada banyak yang hadir, tetapi ada juga alternatif lain, bisa lewat langsung YouTube. Nah, di YouTube itu bisa, cuma mungkin sesudah kasih tahu teman-teman bahwa sesudah ibadah ini mungkin di YouTube tidak bisa langsung, tapi live streaming itu ada. Kebetulan tadi saya dibawa itu biasanya memonitor suara dan semuanya berjalan dengan baik. Dan saudara-saudara yang ada di Subang, saya lihat juga begitu semangat untuk mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Dan memang pembicara kita juga betul-betul you are the revivalist. Waduh, luar biasa. Dan memang khotbahnya tentang miracle, tapi pembicaranya juga memang miracle dan bisa itu bersemangat pagi hari ini. Saudara diberkati, amin? Amin. Nah, saudara sekalian, kita tetap dalam situasi pandemi ini tetap menjaga, tetap memakai masker, kemudian menjaga jarak, dan kemudian sebaiknya membatasi diri untuk ada di dalam satu kerumunan. Oleh karena itu, gereja Anglikan Saint Paul itu melaksanakan kebijaksanaan, yaitu ada onsite seperti saat ini, ada juga yang mengikuti lewat Zoom, dan juga ada yang mengikuti siaran tunda melalui YouTube, ya, yang di yang di Cimahi bisa mengikuti lewat YouTube, dan mereka yang tidak bisa pada pagi hari ini bisa mengikuti pada YouTube dengan begitu masuk YouTube, jangan lupa ketik di pencarian itu dengan HTBC Church. HTB Church, nah dari situ Anda bisa melihat wajah-wajah yang cantik, yang dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, nah saya kira itu saja pengumuman, dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semuanya. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya undang jemaat yang di tempat ini untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan satu pujian. Are possible, God of the miracle, oh let your will be done. We pray.
is everything. Help us to love as you have loved us. I'll come and do your will as we go where you go. God, I believe we pray forever here today. Your kingdom to always. We want our best in heaven. We want our best in heaven. Yours is the kingdom, the power and glory, the power and glory, now and forever. Amen. Yours is the kingdom. Yours is the kingdom, the power and glory, yeah, now and forever. Amen. Amen. We pray for heaven here today. Your kingdom to reign always. Here on earth as in heaven. We pray for heaven here today. Your kingdom to reign always. Here on earth as in heaven. Here on earth as in Ya, kita tetap berdiri, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk kita menerima akan berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan ikatan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara sekalian mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Silakan duduk untuk kita bersaat teduh. Amin. Baik Bapak Ibu, rangkaian ibadah kita sudah selesai. Nah, kami mengucapkan terima kasih untuk atensi dan juga perhatiannya, dan kami mengucapkan terima kasih untuk boleh bergabung dengan kita di ibadah kita, dan kita akan bertemu kembali di hari Minggu yang akan datang dengan tetap di jam yang sama. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ibadah secara online, boleh di-unmute itunya, audionya. Boleh kita saling sapa satu dengan yang lain. Kami mau menyapa dari yang ada di Subang, Shalom yang ada di Subang. Boleh di-unmute Ibu Rita. Mana handphone? Nggak tahu apakah ada yang mendengarkan aku atau tidak. Kasih dong, kasih hai-hai gitu dong. Hai-hai. Iya. Hello everybody. Halo guys. Senang bisa bertemu. Harus ambil handphone nih.